Oke, selain di episode besok kita akan melihat Sandra yang betul-betul tertangkap. Nah, di episode besok memasuki episode 141, kita pun juga akan mendapati kalau Aditya bikin ulah lagi. Jujur, ini sih di luar prediksi BMKG banget teman-teman. Pasalnya, kita semua tahu Mutiara baru sadar, baru keliling-keliling juga sama Kenzo. Ya enggak teman-teman, bahkan di episode tadi aja kita melihat sendiri mereka bertemu sama Sandra sebelum akhirnya Sandra kabur dan nanti bakal tertangkap. Maksudnya baru juga sadar teman-teman. Iya enggak? Tiba-tiba Aditya masuk ke ruangannya Mutiara dan menemui Mutiara. Awalnya kita mikirnya kayaknya nih Aditya bakal ngasih kesempatan sama Mutiara. Atau mungkin gimana gitu ya, bersikap baik lah at least. Tapi ternyata enggak teman-teman. Aditya justru malah bilang, Mutiara kamu tahu kan kalau Kenzo tuh udah ngabisin uang banyak buat pengobatan kamu. Jadi harusnya kamu tahu kan apa yang kamu lakuin. Ya, disuruh ngejauhin Kenzo teman-teman. Astaga, bener-bener memang si Aditya ini ya. Bingung deh Mimin ya, maksudnya tuh kayak selalu deh kalau di sinetron itu ya, selalu aja. Aditya, Rianti udah nangis-nangisin Mutiara, udah takut kehilangan Mutiara, nggak lama kumat lagi semuanya. Selalu aja begitu. Dan ini terjadi juga di episode besok. Jujur ini Mimin agak kaget ya, karena kayaknya nggak pas aja waktunya. Karena kan semua orang tuh lagi konsen kepada Sandra. Rianti aja yang ibaratnya bestie banget sama Sandra pun juga konsen itu ke Sandra dulu sekarang semua. Karena kan Sandra sempat kabur ya, walaupun akhirnya berhasil ditangkap, tapi sempat kabur. Jadi semua orang tuh lagi rame ngurusin Sandra lah, lagi riweh gitu ibaratnya. Tapi ini tuh kayak ya udah gitu teman-teman, bener-bener ya udah aja, sehingga pada akhirnya ini bikin Mutiara pun juga geleng-geleng kepala. Tapi Mutiara pun juga nggak mau untuk menyerah, karena bagi Mutiara ya udah yang penting bilang di Adityanya iya aja, tapi kalau sama Kenzo tetap kayak biasanya aja, karena Mutiara nggak mau kalau kehilangan Kenzo juga. Maksudnya kan gini, mungkin teman-teman ingat ya di episode kemarin, momen dimana Mutiara ketemu sama Widuri dalam alam akhirat gitu ya, kurang lebih, atau alam mimpi. Terus ketika akhir-akhir Widuri bilang, kamu kembali, kamu harus mencari orang tua kandung kamu masih banyak yang sayang. Kan bilang kayak gitu, gak lama kemudian Kenzo bacain Al-Fatihah tuh. Nah, ketika bacain Al-Fatihah ini, Mutiara kan dengar. Akhirnya bikin Mutiara pun juga ngerasa, ya gimana Mutiara bisa ninggalin Kenzo, orang Kenzonya aja tuh sepeduli ini sama Mutiara. Ya nggak teman-teman? Episode tadi aja itu adalah momen yang kita tunggu-tunggu untuk bisa melihat Mutiara sadar. Bener-bener kita tunggu-tunggu banget. Bahkan bisa dikatakan tuh udah senang aja ngeliat Mutiara seperti ini. Melihat bagaimana pada akhirnya Aditya pun juga ternyata malah nyebelin tuh, kayak aduh gimana gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Namanya juga Aditya akan selalu seperti ini dan akan selalu bikin masalah. Tapi tentu aja yang terpenting kita berfokusnya ke Kenzo aja sama Mutiaranya. Jadi ya Mutiara nggak bilang apa-apa, cuman bilang iya pak gitu doang teman-teman. Intinya ngejauhin. Nah di momen ini tuh kita pasti bakal dibikin mikir gitu loh. Ini si Aditya nih ngejauhin Kenzo sama Mutiara tuh maksud dan tujuannya apa? Apakah karena Sandra ini udah nabrak Mutiara, terus Aditya nggak suka Sandra di penjara apa gimana? Apakah karena takut nanti Sandra cabut investasi terus nanti gimana? Malah mungkin bisa aja nanti Sandra ngancem cabut investasi kalau semua orang nggak cabut laporan gitu ibaratnya. Tapi kan nggak bisa juga, masalahnya ada yang meninggal. Jadi Mimin bingung ya maksudnya. Itu Aditya tuh mau ngapain sih gitu loh, kayak gini-gini tuh. Nah ini nih udah mulai ngaco lagi nih. Capek banget ngelihatnya. Harusnya tuh ya udah gitu loh, berfokus aja. Nah yang paling Mimin sebel tuh adalah gini, karena oke lah Aditya masih belum bisa menerima Mutiara dan nggak mau Mutiara sampai nikah atau pacaran lah ibaratnya sama Kenzo. Tapi nggak harus di hari ini juga dong ngomongnya. Maksudnya nggak harus ketika Mutiara tuh baru sembuh juga. Kan bisa nanti setelah seminggu kayak 2 minggu, ya nggak teman-teman. Maksudnya tuh kayak nggak ada urgensinya sama sekali gitu loh. Kayak emang nggak suka ya udah deh, langsung aja ngomong gitu. Terus buat apa nangis-nangis tadi, ya nggak teman-teman, useless banget gitu loh, bener-bener nggak guna gitu loh, capek kita liatnya. Makanya
Di sini pun juga Mutiara diem aja. Terus nah setelah Aditya pergi kan Kenzo datang lagi. Terus Mutiara nanya, Mas Kenzo beneran ya takut kehilangan saya? Terus Kenzo pun juga bilang iya. Kenzo pun juga sambil malu-malu bilang sayang sama Mutiara, nggak mau kehilangan Mutiara, takut banget dan lain sebagainya macamnya. Cuman biasalah, kalau mereka pasti diselingin sama bercanda-bercanda nyebelinnya teman-teman. Nah ini yang kita kangenin banget deh dari mereka berdua. Tapi tenang, di sini pun juga tentu Mutiara pun nggak mau ya untuk dijauhin sama Kenzo karena buat apa juga. Tadi aja udah menjelasin ya. Ketika mendengar Kenzo melantunkan Al-Fatihah, terus juga didengar oleh Mutiara dan gak lama Mutiara sadar tuh, itu kan salah satu kayak trigger Mutiara untuk bisa kembali ke dunia ini kan. Untuk bisa kembali berjuang, survive, mencari orang tua kandungnya. Ya seperti yang kita lihat aja obrolannya Kenzo dan Mutiara di episode tadi teman-teman. Makanya Mutiara nggak mau tuh nurut-nurut sama Aditya. Lagian Aditya pun juga aneh gitu. Mimin nggak habis pikir gitu loh. Kalau sampai nanti nih di episode besok Aditya ngebelain Sandra nih, aneh. Aneh, bener-bener aneh, nggak masuk akal banget. Makanya mudah-mudahan aja ketika nanti Sandra di pengadilan masuk penjaranya tuh bener-bener nggak keganggu, apalagi proses di pengadilan ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga jangan sampai karena Sandra ini adalah investor terus bikin Sandra minta Aditya untuk supaya gimana caranya Mutiara maafin Sandra biar Sandra nggak dipenjara. Ini yang paling ingin takutin ya. Mudah-mudahan sih nggak terjadi juga. Karena harusnya sih Sandra udah emang harus dipenjara teman-teman. Karena itu tadi ya, tadi udah Mimin sempat singgung juga. Karena Pak Hadinya meninggal, ada korban jiwanya. Jadi masa iya dibebasin gitu aja sih simpelnya. Walaupun ya gara-gara Bisma, gara-gara Dina ya yang bikin mobil Sandra tuh remnya rusak. Tapi ya apa urusannya sih gitu loh. Terkait, tapi kan tetap Sandra juga harus dihukum. Masa nggak dihukum? Ya nggak, makanya ini besok menarik banget. Lucunya adalah Sandra tuh sampai manjat-manjat turun dari rumahnya, dikejar-kejar, ditangkap polisi, dimasukin ke pengadilan. Ini seru banget sih di episode besok, bener-bener adegan kejar-kejaran. Tapi apapun itu, pada akhirnya ya Sandra pun berakhir di penjara. Nah sedangkan bagi Aditya, tentu Aditya pun juga capek. Hingga pada akhirnya Mutiara pun juga kayaknya mau ngomong aja, pengen menceritakan kalau Mutiara tuh pengen semua orang tahu kalau Mutiara itu adalah anak angkatnya Widuri ke depan Aditya, dengan harapan Mutiara bisa mendapatkan restu dari Aditya juga. Karena bagaimanapun juga Mutiara nih ngerasa kayaknya harus ngomong nih kepada semua orang kalau Mutiara itu anaknya Widuri biar semua orang pun juga tahu. Entah apa tujuan maksud dari Mutiara, ya tapi Mutiara bakal rela ngelakuin semua ini. Ya kita lihat aja teman-teman apa yang bakal dilakukan oleh Mutiara di episode besok. Tapi tenang aja, Mutiara gak akan menyerah dan gak peduli dengan semua kata dari Aditya, karena Mutiara ingin terus bersama dengan Kenzo. Aditya ada aja. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.